buka pintu kamar mandi dan dia kaget. Dia lihat ada perempuan lagi duduk, kayak kita lagi duduk di kursi plastik kecil ya gitu, duduk lagi gini rambutnya kayak habis mandi, rambutnya panjang banget. Terus si Ayu kesel, dia pindahin airnya ke panci, dia siram perempuan itu. Terus hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Balik lagi cerita horor yuk. Kalau ada beberapa dari kalian yang udah nonton atau udah dengerin podcast Do You See What I See yang judulnya Palasik, cerita nomor 430, aku punya kelanjutan dari rumah kejadian itu. Ini aku baru banget dapet ceritanya dari mama. Kebetulan mama cerita sama aku. Jadi ngelanjut ke kejadian Palasik. Ini kejadiannya kira-kira 2 atau 3 bulan setelah kejadian si Palasik yang aku sudah sembuh. Nah, kebetulan papa aku saat itu kerja di perusahaan BUMN yang emang mengharuskan untuk sering banget dinas luar kota. Suatu hari, papa abis dinas dari Medan selama 2 hari pulang ke rumah itu. Mama tinggal di situ berempat ya. Suatu hari, ini kalau nggak salah kejadiannya weekend ya. Papa baru banget pulang nih abis 2 hari dinas ke Medan, ada urusan pekerjaan. Lalu karena papa capek dari abis sholat isya, abis makan, papa tidur gitu kan. Nah papa tidur, mama nontonlah di ruang tamu. Nah kebetulan posisi kamar mandinya di Pekanbaru waktu itu, di tempat mama ngontrak ini, kamar mandinya tuh open air, terus ada sumur. Kayaknya dulu kamar mandi kayak gitu biasa ya di Pekanbaru. Kebetulan rumah nenek aku dulu juga bentuknya kayak gitu, yang di Kulim. Jadi ada sumur terus open air gitu, bisa ngeliat keluar. Nah suatu hari ngelanjut ke si papa nih yang udah pulang, terus habis sholat isya karena capek banget, papa tidur di kamar. Mama di ruang tamu tidur. Nah mama tuh tidur jatuhnya kayak ini TV, ini si kamar mandi nih. Jadi mama ngadepnya ke TV sambil tiduran di gelar karpet gitu. Di samping mama ada aku yang masih bayi yang pakai kasur kecil gitu. Mungkin kalian kegambar ya, kasur kecil, ada guling kecil 2 sama bantal kayak angkel sebutannya. Kenapa mama ngajak aku juga di situ? Maksudnya biar papa nggak terganggu kalau aku nangis, lapar, minta disusuin gitu ya. Jadi akhirnya mama nonton tuh. Kebetulan emang mama aku tuh tipikal yang dia nggak bisa tidur malam, agak insomnia orangnya. Terus dia nonton film horor, film seri gitu, dan itu kejadian udah malam, mungkin di atas jam 9 malam deh kejadian ini ya. Nah mama nonton tuh lagi seru gitu. Mama nonton sambil kepalanya gini nih, senderan di bantal, aku di sebelah kiri, sini kamar mandi. Nah terus kayak mama tuh setengah jam atau 1 jam nonton, tiba-tiba mama ngeliat papa keluar dari kamar. Papa keluar dari kamar, masuk ke kamar mandi, buka kamar mandi, terus langsung entah buang air kecil atau buang air besar gitu. Mama sih mikir awalnya papa pas masuk kamar mandi kok pintunya nggak ditutup lagi gitu. Cuman akhirnya mama, oh ya sudahlah, mungkin papa cuman sebentar gitu. Terus mama nonton nih sampai filmnya selesai, mungkin durasinya udah sejam ya. Kebetulan filmnya mini seri yang saat itu mama ngikutin, dan kata mama adalah mungkin setengah jam lebih kok papa nggak keluar kamar mandi. Mama bingung dong. Terus tiba-tiba sing, kayak bulu kuduk mamaku tuh merinding gitu, bulu tengkuk di bawah sini. Terus mama bangun, masuk kamar, buka pintu, der, ceklek. Kaget lah mama, ternyata papa lagi tidur dalam. Mama diem kan. Dalam hati mama, astagfirullahaladzim. Terus mama bangunin papa, pah. Papa kok bangun dong. Hah, kenapa dek? Pah, tolong dong pah gitu.
kenapa? Kata papa, tolong dong ke kamar mandi, tutupin pintu. Habis tutupin pintu, si Tutu gendong ke kamar sama TV dibawa ke kamar. Pak, aku mau nonton di kamar aja. Oh, ya udah. Nah, papaku tuh bangun langsung keluar, nutup pintu, tapi mama tuh merhatiin terus papa nutup pintu, ngunci pintu yang dimaksudnya pintu kamar mandi ya. Tutup pintu. Terus papa gendong aku dari kasur kecil tadi bawa ke dalam. Terus habis mama gendong, "Pah, tarikin dong Pah TV-nya ke dalam kamar, aku mau nonton di kamar aja deh biar sambil ketiduran gitu, aku susah tidur." Oh iya gitu. Terus papa narik TV bawa ke kamar, terus tutup pintu. Habis itu papa tidur lagi nih. Terus mama gendong aku tuh sambil nonton TV gitu. Padahal sebenarnya mama tuh nggak terfokus sama nonton TV, mama tuh mikir aja tadi tuh siapa yang ke kamar mandi. Karena logikanya kalau papa itu ke kamar mandi harusnya balik ke kamar, mama lihat dong, dan ini mama benar-benar nggak lihat sama sekali. Nah, abis itu mama lanjut nonton TV. Sebenarnya mama tuh lanjut nonton TV nggak fokus mikir gitu. Terus karena mama nggak tenang, mama akhirnya bangunin papa. Pah gitu. "Ah, kenapa dek?" kata papa. Papa kebangun. "Kenapa dek?" "Oh enggak apa-apa deh." Jadi mama tuh kayak khawatir, takut, cuman nggak tahu gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba nggak lama bangunin papa, tiba-tiba kayak anjing tuh bersaut-sautan, gonggong di luar rumah gitu. Tapi gonggongnya gini, aung, aung. Jadi dan gonggongnya tuh nggak 1-2, dan kata mama gonggongnya tuh yang horor banget saat itu. Terus kata mama pas anjingnya gonggong tiba-tiba aku nangis. Terus mama nangis gitu, aku nangis panjang malam. Terus mama gantian pah gitu. "Kenapa tuh dek?" Dibangun lagi papa. "Tolong Pah, Tutunya nangis Pah di pangku." Terus pas aku di pangku papa, aku nggak nangis. Terus papa mau naruh aku di kasur, aku nangis lagi. Jadi sepanjang malam tuh papa mama bergantian mangku aku gitu, yang aku nangis mulu. Dan selama aku nangis itu anjing-anjing itu masih bersaut-sautan kayak gitu. Terus sampailah berhenti ketika azan subuh berhenti aungannya. Terus si papa kamar mandi ambil wudhu, terus sholat. Habis itu nggak lama mbak aku, asisten rumah tangganya mama memanggilnya Ayu. Waktu itu Ayu nih orang Jawa transmigran ya, jadi orang Jawa yang ditransmigrasi ke Pulau Sumatera. Bangun, terus udah kedengeran lah bunyinya dia kayak lagi masak air segala macam, masak gitu kan, nyiapin sarapan sama teh buat papa sama mama. Terus abis itu pagi-pagi aku tidur, mama di meja makan nih nemenin papa makan. Si Ayu, asisten rumah tangga mama, sambil nyapu, ngepel gitu. Terus mama akhirnya cerita kejadian semalam. Nah, terus papa bilang, "Loh, kok kamu gak cerita sama aku tuh dek?" kata papa gitu. Papa kan orang Jawa. Ya aku sebenarnya antara mikir nih papa bener apa enggak nih gitu. Walah gitu. Terus papa ngerasa kamar mandi nggak? Mama tanya. "Loh, aku tidur ya dek, aku kamar mandi yang kamu bangunin aku suruh tutup pintu itu aja, pintu kamar mandi itu." Nah, si Ayu, asisten rumah tangganya mama, denger akhirnya bilang, "Bu, Pak, iya yuk, kenapa?" "Saya mau cerita." "Loh, kenapa gitu?" Akhirnya mama Ayu tuh cerita. Jadi terus dia cerita katanya waktu dia kerja sama mama seminggu di rumah itu, dia tuh sering banget kalau malam itu diketok jendela kamarnya. Jadi kebetulan si Ayu ini tidur deket dapur. Nah, dan dia tuh kamarnya tuh pakai jendela yang mungkin aku kalau yang lahirnya tahun 70, 80, 90 pasti tahu deh, jendela yang kaca yang kita giniin gitu. Mungkin kegambar ya. Nah, dia tuh sering diketok. Tapi ketoknya di jendela kaca kamar ya. Ketok, yuk, bangun yuk gitu. Dan itu selalu diketok tengah malam, dan kata dia yang ngetok itu suaranya mirip banget sama papa. Dan saat itu dia sempat mikir, sempat seuzon sama papa
dia pikir si papa tuh genit gitu, sampai dia saat itu ya dia ngomong ke mama dia takut diperkosa lah gitu. Nah terus habis itu, dan itu sering terjadi setiap malam, setiap dia mau tidur. Kejadiannya karena dia bisa jam 10 jam 11 malam lah. Terus pernah suatu malam papa pergi dinas nih, tapi kejadiannya sebelum kejadian yang ini ya, pergi dinas. Tapi malam-malam si Ayu itu denger papa ngetok jendelanya, yuk gitu. Dan dia mikir, masa bapak dinas ada di rumah sih gitu, masa genit banget pulang ke rumah cuman buat saya doang. Menurut dia itu enggak logis gitu. Dan sampailah dia bilang, saya juga bingung bu, kok bapak ngetoknya ngetok jendela, biasanya bapak kan kalau minta tolong ngetoknya pintu gitu kan. Dan saya saat itu mikir, bu maaf saya takutnya bapak mau perkosa saya, cuman ya nggak mungkin lah, wong saya aja nggak cantik gitu, ibu kan cantik, maksudnya ngomong mamaku cantik gitu. Nah terus ceritanya belum selesai sampai di situ. Jadi sempatlah sekitar 2 minggu sebelum kejadian ini si Ayu nih sering banget dimarahin mama karena dia bangunnya kesiangan. Jadi dia telat lah nyiapin air buat mama mandi atau papa mandi buat ngeteh gitu kan. Biasanya kan pagi dia masak nasi, nyiapin air, yang ngelakuin itulah. Ternyata dia cerita, jadi 2 minggu sebelum dia diomelin mama, selama 2 minggu tutur itu kenapa dia telat bangun. Sebenarnya dia tidak terlambat bangun, dia bangun, tiap dia bangun kan dia ngeliat kamar mandi nih, ngecek kamar mandi, mau ngambil air, mau manasin air gitu maksudnya. Dan dia tuh sering lihat di kamar mandi banyak banget serpihan kembang 7 rupa gitu. Dan dia sebenarnya agak aneh, awalnya dia mikir, oh mungkin si ibu, maksudnya mama aku mandi kembang. Cuman dia jadi mikir lagi loh, kok ibu kalau mau mandi kembang gak nyuruh saya nyiapin ya gitu. Karena selama ini mama tuh kayak mau mandi air panas tuh selalu minta tolong Ayu buat masakin air gitu kan. Dan sampai dan itu berlangsung selama 2 minggu kan, sampai akhirnya 2 minggu itu jatuhnya pas banget 1 hari sebelum hari kejadian nih. Dia kesel banget, dia udah nyiapin air dari malam. Pas bangun pagi, dia sengaja bangun lebih pagi, dia buka pintu kamar mandi dan dia kaget. Anyway, yang ini aku agak merinding ya. Dia lihat ada perempuan lagi duduk, kayak kita lagi duduk di kursi plastik kecil ya gitu, duduk lagi gini rambutnya kayak habis mandi, rambutnya panjang banget. Terus si Ayu kesel, dia pindahin airnya ke panci, dia siram perempuan itu. Terus pas dia siram, katanya perempuan itu tiba-tiba berubah jadi ular, terus keluar dari kamar mandi kayak lompat gitu loh dari dinding gitu kan, kamar mandinya ruang terbuka ya gitu. Dan dia bilang, saya tuh kesel bu, diomelin ibu gara-gara dia yang berantakin kembang, kan saya nggak salah gitu kan. Terus si mama kaget dan mama bilang, yuk kenapa kamu nggak cerita dari kemarin, kata mama. Saya pikir ibu juga ngalamin, terus saya mikir sudahlah gitu. Dan kebetulan jujur menurut cerita mama, si Ayu ini emang lumayan pemberani sih, karena kata mama saat itu Ayu tuh bisa kayak tengah malam jalan di tengah hutan buat ngambil air atau apa gitu. Zaman itu ya, kejadiannya tahun 80-an. Dan pas si Ayu cerita gitu, iya bu, saya sebenarnya akhirnya jadi terjawab ya, akhirnya mama sama papa terjawab nih, ternyata selama ini kayak yang ke kamar mandi itu bukan papa, yang ngetok pintu kacanya Ayu tuh bukan papa, tapi makhluk halus yang menyerupai papa. Dan nggak lama habis kejadian itu kebetulan almarhum kakek aku dia telepon ke rumah. Nggak tahu kenapa ya, setiap ada kejadian tuh kayak almarhum kakek tuh selalu kayak ada feeling gitu nelfon ke rumah. Assalamualaikum, nelfon tuh pagi-pagi habis ngobrol gitu. Waalaikumsalam ya gitu. Li, apa kabar? Nanya mamahku. Baik, alhamdulillah ya Agus. Itu sama Tutu baik ya gitu. Terus mama tuh langsung cerita kejadian semalam dan ceritanya si Ayu yang asisten rumah tangga. Terus akhirnya kakekku bilang, kebetulan kakekku saat itu punya rumah yang abis banget selesai dikontrak orang, jadi rumah itu kosong gitu. Terus bilang, udah kamu pindah aja deh ke rumah ayah nih, kata almarhum kakek.
oh ya udah sekarang kamu packing aja barang yang kamu perluin dulu, kata kakek gitu. Oh iya ya, ya udah sekarang pindah ya, langsung pindah aku ke sana. Nah si kakek ke rumah, terus habis itu mama langsung bilang ke papa sama ke Ayu, yuk rapiin barang-barang, udah kita malam ini pindah gitu. Terus dari pagi tuh mama udah rapiin baju aku, baju papa, seperlunya dibawa. Si Ayu juga akhirnya pindah ke rumah kakek. Terus kakek tuh bilang pas udah pindah, kan aku udah bilang waktu kejadian tutup kenapa sih, harusnya kamu pindah aja, jangan lama-lama di rumah ini, kamu masih mau di situ. Ya habis gimana ya gitu kan, udah nggak apa-apa pindah aja gitu. Dan itu juga waktu habis kejadian tutup, bahasa ya kakekku tuh sudah dipagerin lah saat itu. Terus kakek bilang rumah itu banyak makhluknya gitu, dan makhluknya tuh benar-benar ganggu. Akhirnya pindah. Nah abis mama rapi-rapi udah selesai nih, semua barang diangkut ke rumah kakek. Akhirnya mama ngembalin kunci nih, mama ditemenin sama Ayu gitu, asisten rumah tangga mama ke rumah anaknya yang punya rumah. Kebetulan anaknya yang punya rumah ini, anaknya kan laki-laki, dia tinggal nggak jauh dari rumah yang mama kontrak itu. Kebetulan anaknya ini sudah menikah dan udah punya anak. Nah kebetulan pas mama balikin kunci, si anaknya ini lagi nggak ada, adanya istrinya doang. Mama balikin nih ya, saya balikin, saya pindah. Loh pindah kak, kata istrinya. Ya pindah lah aku, kata dia. Kenapa kakak pindah? Diceritain lah mama kejadian malam itu. Sama si Ayu juga ikut cerita. Kebetulan karena sering bertemu papasan di jalan nih sama si Ayu, kalau Ayu mau beli sayur jadi udah kenal lah gitu. Akhirnya si istrinya bilang, saya tuh awalnya nggak mau ngomong sama kakak, tapi ya sudahlah. Jadi dia tuh cerita rumah yang mama tempatin ini selalu dijadiin kantor. Tiap malam itu nggak pernah ada kegiatan, dan kebetulan memang pernah waktu jadi kantor ada yang lembur, ya adalah gangguannya. Dia tuh sebenarnya nggak enak mau ngomong sama mama dari lama, karena dirasa mama papa nih sama mbak aku si Ayu ini baik gitu. Jadi mau ngomong antara mau ngomong atau nggak ngomong gitu loh. Akhirnya karena udah kejadian ya sudah. Terus si Ayunya bilang, terus akak pindah kemana? Adalah di rumah ayah aku, kata dia. Oh ya udah kak gitu, kak kapan-kapan main lagi sini ya, walaupun dia nggak tinggal sini. Dan ini aku dapat dari cerita dari mama ya. Kalau nggak salah setelah mama tinggalin rumah itu, mama sekeluarga, mama aku, papa, si Ayu, rumah itu kosong lama, bahkan nggak ada yang mau nempatin atau nggak ada yang mau nyewa. Sekarang sih udah direnovasi ya, kata mama udah berubah bentuk rumahnya dibanding dulu, tapi ya gitu masih kosong. Oke, ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Anyway, aku makasih yang udah mau dengerin. Aku sekalian mau ngingetin lagi, kalau aku bisa sampai 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang mama alamin hampir 40 hari. Dan mungkin kedepannya aku akan bikin ceritanya bertema ya, mungkin kantor atau temanya villa, macam-macam. Kalau emang ada yang mau cerita ke aku untuk aku ceritain di sini karena nggak berani cerita sendiri, boleh bisa komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku di @misstutuk. Boleh silakan DM ke situ, nggak apa-apa, nanti kita bisa cerita di situ. Atau ada yang mau sharing gitu, boleh juga silahkan, nggak harus horor kok gitu. Kalau emang mau sharingnya hal-hal yang dirasa aku nggak berani nih cerita sama orang, aku cerita sama Mbak Tutu, ya silakan aja gitu, nggak apa-apa. Dan by the way, makasih banget. Jangan lupa kalau suka bisa share video aku, bisa di subscribe. Dan kalau emang ada yang kurang-kurang dari video aku mohon maaf, boleh dikasih saran dan kritiknya di komen atau mau di DM IG aku juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu. Minggu depan mungkin akan berkonten horor atau berkonten jajan ya, jadi stay tune sama aku, si istri tukang jajan, karena kita para istri
pasti pada jajan. Thank you. Assalamualaikum.